Selamat siang adik-adik. Siang, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Tingkatkan terus kehadirannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran saya tadi. Dalam nama Bapa, Salam Maria, Santa Maria, terima kasih kepada adik Yesto yang telah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Apakah adik-adik tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Sebelum itu, Ibu akan baca tujuan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan besaran fisis pada gerak lurus beraturan dan juga mengomunikasikan data gerak tersebut dalam bentuk tabel. Sebelum itu, Ibu akan tanya, mungkin dari adik-adik ada yang tahu pengertian dari gerak lurus beraturan? Tahu. Coba adik Poce jelaskan apa itu pengertian dari gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Terima kasih kepada adik Poce yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jawabannya betul sekali. Mari kita berikan aplaus kepada adik Poce. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari GLB. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan pengertian dari gerak itu sendiri. Gerak merupakan keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Gerak lurus merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Sehingga garis lurus beraturan atau GLB adalah jenis gerakan yang lintasannya berupa garis lurus dan bergerak dengan kecepatan tetap, sehingga tidak ada percepatan atau kecepatannya sama dengan 0. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas hari ini itu ada 5. Yang pertama itu ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang kedua itu persamaan gerak lurus beraturan. Yang ketiga, grafik gerak lurus beraturan. Yang keempat itu contoh soal gerak lurus beraturan. Dan yang kelima itu penerapan gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita masuk di ciri-ciri gerak lurus beraturan. Ciri-ciri gerak lurus beraturan itu ada 3. Yang pertama itu kecepatannya tetap, di mana benda bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah selama perjalanan. Artinya, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Yang kedua, kecepatannya 0, di mana kecepatan tidak berubah, percepatan benda adalah 0. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu dalam gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan sehingga tidak ada percepatan. Yang ketiga, lintasannya lurus, di mana gerakan terjadi di sepanjang garis lurus, tidak ada perubahan arah. Selanjutnya, persamaan gerak lurus beraturan. Itu ada 3. Yang pertama itu V sama dengan T per S. Jika ditanya S, berarti V dikali T. Dan jika ditanya T, berarti S per V.
di mana V itu kecepatan dengan satuannya meter per sekon, S itu jarak yang ditempuh dengan satuannya meter, dan T itu waktu tempuh dengan satuannya sekon. Selanjutnya grafik gerak lurus beraturan. Dalam gerak lurus beraturan terdapat 3 jenis grafik, yaitu grafik hubungan kecepatan, yaitu grafik hubungan jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Ketiga jenis grafik tersebut memiliki berbentuk kurva linear atau lurus. Yaitu yang pertama kita lihat grafik hubungan jarak terhadap waktu. Itu grafiknya seperti gambar pada slide di depan. Dari grafik yang tertera pada slide menunjukkan bahwa jarak bertambah secara linear seiring dengan bertambahnya waktu. Kemiringan garis tersebut menunjukkan kecepatan. Sehingga besar atau nilai kecepatan yang dialami benda tersebut dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan tan alfa sama dengan delta S per delta T. Yang kedua, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Gambar grafiknya seperti pada slide di depan. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kecepatan tidak berubah atau tetap konstan. Sehingga kita dapat menentukan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh benda. Panjang lintasan akan sama dengan luas daerah yang dibentuk kurva dengan sumbu T, atau dapat dirumuskan S sama dengan luas grafik sama dengan V dikali T. Yang ketiga, grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Karena dalam gerak lurus beraturan nilai percepatannya adalah 0, maka bentuk grafik hubungan percepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan adalah seperti pada gambar di slide. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Coba Ibu minta salah satu orang untuk baca soal di depan. Saya Ibu. Ya, kepada adik Desmo silakan. Nomor 1, sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon selama 5 detik. Berapa jarak yang ditempuh kereta? Oke, baik. Terima kasih kepada adik Desmo yang telah membaca soalnya. Kita akan bahas soal ini bersama-sama. Jadi baik adik-adik, dari soal yang tertera di slide di depan, kira-kira apa saja yang diketahui? Kecepatannya itu Berapa? 80 meter per sekon. Kemudian T-nya 5 detik. Kemudian yang ditanyanya? Ibu. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu. Jadi dari soal itu yang diketahui V-nya 80 meter per sekon seperti adik-adik yang sudah sebutkan tadi. T-nya 5 detik atau 5 sekon. Yang ditanya S. Kemudian kita menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan rumus S, yaitu S sama dengan V dikali T, di mana V itu 80 meter per sekon dikali dengan T-nya 5 sekon. Jadi jarak yang ditempuh yaitu 400 meter. Selanjutnya Ibu memberikan contoh soal nomor 2 di depan. Coba adik-adik kerjakan. Yang sudah mengerjakannya boleh kerja di depan. Belum Ibu.
Ada yang sudah kah? Belum Ibu. Ada yang sudah kah? Sudah, Ibu. Coba Ibu minta salah satu untuk mengerjakannya di tantangan. Baik, selanjutnya coba Adik Agnes jelaskan jawaban yang telah ditulis kepada teman-teman. Baik, di soal diketahui V-nya 60 km per jam, T-nya 2 jam, yang ditanya itu S. Jadi untuk rumusnya S sama dengan V kali T, di mana V-nya 60 km per jam dikali T 2 jam. Jadi hasilnya 120 km. Terima kasih, mari kita berikan aplaus kepada Adik Agnes. Selanjutnya kita masuk pada penerapan gerak lurus peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 3, yaitu yang pertama gerak mobil di jalan lurus dengan kecepatan tetap. Yang kedua gerak kereta di rel lurus dengan kecepatan tetap. Dan yang ketiga aliran air dalam pipa lurus dengan kecepatan tetap. Demikian materi kita pada hari ini. Apakah adik-adik sudah paham dengan apa yang telah Ibu ajarkan hari ini? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Bentuk dalam 2 kelompok. Yang di depan 1 kelompok dan yang di belakang 1 kelompok. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan maksud dari LKPD yang Ibu bagikan. Di situ Ibu ada tulis alat dan bahan serta langkah percobaan. Jadi dari masing-masing kelompok akan mengutus 1 orang untuk maju ke depan untuk melakukan percobaan. Dari kelompok 1, teman 1 bantu untuk pegang stopwatchnya. Ada yang di dalam kami makan. Katanya 50.
52. 0,52. Oh, 10 sini. Nah, situ. 21. 0,21 jadinya. Baik, kelompok 1 telah melakukan percobaan di depan. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, perwakilan 2 orang dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Jangan lupa bawa dengan stopwatch-nya. Silakan ukur panjang lintasan 30 cm. lima detik. 10. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah melakukan percobaan di depan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Masih bukan ibu. Selanjutnya, setelah adik-adik melakukan percobaan, nomor 4-nya kalian buat kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah, Ibu. Baik, sekarang silakan bacakan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk hasil percobaan, panjang lintasannya 30 cm. Jadi hasil yang kami dapat atau waktu yang ditempuh 1 menit 50 detik. Untuk 15 cm, waktu yang ditempuh 52 detik, dan 10 cm, waktu yang ditempuh 21 detik. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami mengambil kesimpulan pada gerak lurus beraturan, jarak berbanding lurus dengan waktu yang diperlukan. Semakin panjang lintasan, maka semakin lama waktu yang ditempuh. Begitupun sebaliknya, semakin pendek lintasan, maka waktu tempuh semakin cepat, sehingga jarak berbanding lurus dengan waktu yang diperlukan. Baik, terima kasih kepada adik Agnes yang telah menjawab. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas apa yang diberikan. Di sini kalau di kelompok 2 itu telah melakukan percobaan dengan panjang lintasan 30 cm. Waktu yang ditempuhkan itu 75 sekon atau 1 menit 15 detik. Panjang lintasan 5 cm 31 sekon. Panjang lintasan 10 cm 15 sekon. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tersebut, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih. Jawabannya betul sekali. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Baik, sekian saja
pembelajaran kita pada hari ini, Ibu dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu gerak lurus beraturan adalah jenis gerak di mana suatu benda bergerak dengan kecepatan tetap dan lintasan lurus. Dalam gerak lurus beraturan juga tidak terjadi perubahan kecepatan karena percepatan benda adalah nol. Ciri-ciri utama dari gerak lurus beraturan itu, yang pertama itu kecepatannya tetap, yang kedua itu lintasannya lurus, dan yang ketiga itu tidak adanya percepatan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa, marilah Allah, dari saya Tuhan untuk menjadi aku, terangilah lindungilah bimbinglah antara aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Yesus. Baik adik-adik, selamat siang.